Today's show will be presented in Indonesian with subtitles in Arabic, Aulexis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Spanish, and Thai. Halo semuanya, saya Saraswati dari Yogyakarta, Indonesia, rumah dari musik gamelan dan senyuman daerah tropis yang hangat, menyambut kehadiran ilahi Anda. Bali adalah sebuah pulau Indonesia yang unik di timur Pulau Jawa, berlokasi 8 derajat di bagian selatan Khatulistiwa. Nama spiritual pulau itu adalah Pulau Dewata karena memiliki 20.000 kuil dan pura, dan juga karena memiliki flora dan fauna yang berlimpah. Di sini, orang bisa menemukan pegunungan yang berhutan lebat dengan ketinggian 3.000 meter, sawah yang gemulai mengayun tertiup angin, dan kembang surgawi di setiap belokan. Inilah surga dari para pelancong, di mana seseorang bisa menikmati berjemur matahari di pantai berpasir putih dan hitam yang terkenal di dunia dan berselancar di antara batu karang yang permai. Para pengunjung juga disuguhi pengalaman budaya yang kaya yang mencakup berbagai jenis musik, tarian, dan upacara agama. Silpa, seorang blogger perjalanan, berbagi pengalamannya yang menyenangkan. Ada suatu perasaan spiritual di tanah Bali ketika Anda bangun setiap pagi. Orang-orang dengan taat memulai hari mereka dengan doa di rumah mereka, ada yang berdoa di toko lokal mereka, sementara ada yang berdoa di kuil. Hal spiritual meresap dalam kebudayaan tradisional Bali, terutama dalam adat istiadat tarian kuno mereka. Terdapat lebih dari 50 jenis tarian Bali yang unik yang dimasukkan dalam 3 kategori. Tari Wali, yang merupakan tarian sakral, tari Bebali, yang merupakan tarian upacara, dan tari Balih-Balihan, yang merupakan tarian duniawi yang bertujuan menghibur. 3 kelompok tarian Bali ini ditulis oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO pada daftar representatif warisan budaya non-bendawi umat manusia di tahun 2015. Warisan budaya non-bendawi secara singkat berarti ekspresi-ekspresi yang ditransmisikan masyarakat dari generasi ke generasi yang memberi mereka identitas dan kontinuitas sehingga mendorong rasa hormat terhadap keragaman budaya dan kreativitas manusia. Menariknya, kebanyakan penduduk Bali mempraktikkan Hinduisme, sementara penduduk Indonesia selebihnya diidentifikasikan dengan Islam. Ini menghasilkan budaya gabungan yang sangat unik dari adat istiadat Bali dan adat istiadat India. Ketika kerajaan Hindu Majapahit runtuh di abad ke-15, suatu eksodus kaum intelektual, musisi, dan artis dari Jawa datang ke Bali membawa energi kreatif yang segar yang memperkaya komunitas budaya masyarakat ini. Periode ini berlangsung dari abad ke-15 hingga abad ke-19 dan dikenal sebagai era kerajaan Bali atau zaman emas, di mana kreativitas dan keaslian berada pada puncaknya dan sejumlah tarian diciptakan seperti tarian drama Gambuh yang ditempatkan dalam kategori Bebali atau tarian upacara. Namun tarian tradisional Bali tetap berakar dari tarian klasik India. Cabang-cabang utamanya dipinjam dari 2 puisi sejarah epik, Ramayana dan Mahabharata yang mendasari kebudayaan India. Banyak orang Bali percaya bahwa tarian untuk Tuhan adalah suatu latihan spiritual yang diekspresikan sebagai kerinduan akan pembebasan dari penderitaan
akibat reinkarnasi dalam dunia maya ini. Mereka menyembah Tuhan melalui musik dan tarian sewaktu upacara-upacara kuil, pernikahan, dan pemakaman. Para penari diberi hiasan mendetail yang amat elok, dimulai dari pakaian yang indah dan riasan wajah yang tidak menyolok, hingga pembinaan yang teliti atas sikap dan pengabdian mereka yang semuanya dianggap sebagai metode untuk mengangkat tarian agar bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sebenarnya, seorang penari juga harus memiliki kemampuan memanggil taksu, saat di mana seorang artis sepenuhnya berserah diri dan menyatu dengan seni yang ia peragakan agar Tuhan mengisi pikiran, tubuh, dan jiwa penari tersebut. Peristiwa gaib ini membantu agar pertunjukan menjadi hidup dan terhubungkan dengan para penonton, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Taksu menyebar ke seisi jagat raya dan menantikan saat yang tepat untuk muncul. Sangat mustahil untuk memprediksi kedatangan taksu, tapi setiap penari berjuang untuk itu. Umat India menyebut pengalaman metafisika ini sebagai rasa yang mengacu pada tujuan penari untuk mengangkat para penonton ke taraf kemanunggalan dan kebahagiaan, di mana semua pikiran mental digantikan dengan getaran kasih. Dalam buku mereka, Tarian, Drama, dan Musik Bali, penulis Iwayan Dibye dan Ruchina Bollinger mengemukakan bahwa ada 3 elemen yang harus hadir bersama-sama agar taksu muncul. Bayu, yang berarti energi murni. Sabda, yang berarti suara batin. Dan ide, yang berarti pemikiran jernih. Faktanya, taksu adalah suatu energi universal dan tidak bergantung pada kepercayaan atau agama tertentu, melainkan pada kemurnian karakter dan intensi sepenuh hati dari pelaku pertunjukan. Orang itu haruslah memancarkan keyakinan diri, keanggunan, dan kemurnian agar taksu bisa hadir. Bedande Ahbe, seorang pendeta tinggi Bali, hanya memakan buah-buahan dan umbi-umbian selama setahun dalam proses menuju penahbisannya sebagai seorang pendeta bedande. Alasannya adalah untuk mengekang keinginan rasanya dan juga untuk memurnikan dirinya demi taksu. Dalam makalahnya di tahun 2011 berjudul Menyelidiki Taksu dan Meditasi, Kekuatan Misterius dan Alat untuk Menyadarinya, Leonard Swenson mewawancarai 3 orang suci di Bali dan menemukan mereka bertiga semuanya merekomendasikan meditasi untuk menghadirkan taksu. Tibalah saat untuk duduk tenang di bawah pohon palem dengan segelas air kelapa segar dan berkontemplasi pada gelombang laut. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Kembali menyaksikan acara kami yang menampilkan tarian Bali yang menakjubkan. 3 kategori tarian yang diakui oleh UNESCO adalah Wali, Bebali, dan Balih-Balihan. Tarian Wali atau tarian sakral terdiri dari 3 gaya utama, rejang, sanghyang, dan baris upacara. Tarian-tarian itu berasal antara abad ke-8 dan ke-14 dan dipertunjukkan di bagian dalam tempat suci kuil Bali sebagai bagian dari upacara mereka. Tari rejang menghibur dan menyenangkan dewa dan roh yang berkunjung. Tari ini
melibatkan prosesi yang dilakukan perlahan-lahan dengan gerakan halus penuh keanggunan dari para penari yang bergerak satu persatu. Ini adalah peristiwa bagaikan mimpi yang bermartabat dan anggun yang saat dikombinasikan dengan sebuah melodi kuno yang halus memberi suatu rasa kedamaian dan kegembiraan batin bagi para hadirin. Tarian lainnya disebut Sanghyang. Tari Sanghyang Dedari biasanya terdiri dari penari-penari muda atau remaja dengan kondisi pikiran yang murni. Sanghyang berarti kesucian dan Dedari berarti malaikat-malaikat. Selama pertunjukan, para penari berusaha untuk mencapai kondisi taksu yang memungkinkan mereka untuk membuat gerakan-gerakan sempurna dan menjadi sebuah alat bagi Sang Ilahi. Tarian ini dipertunjukkan agar makhluk yang lebih tinggi untuk sementara waktu turun ke desa-desa dan memurnikan atmosfer negatif dari masyarakat. Tarian utama Bali yang kedua berasal antara abad ke-14 dan ke-19. Tarian itu dinamakan Bebali atau tarian seremonial dan dipertunjukkan di bagian tengah kompleks kuil Bali sebagai iringan upacara. Tarian Bebali memiliki skenario, misalnya sendera tari Wayang Wong atau tarian lantunan monyet yang diambil dari epik India, Ramayana, dan dipertunjukkan dengan nyanyian kecak para penari. Kata wayang berarti bayangan boneka, dan kisah Ramayana diceritakan dengan pertunjukan bayangan boneka. Jenis ketiga adalah tarian balih-balihan, yang diadakan di tempat pertemuan atau tempat hiburan dalam masyarakat. Barong adalah salah satu hiburan terkenal dan jenis sendera tari yang menggambarkan berlangsungnya pergulatan antara yang baik dan yang jahat. Tarian ini adalah contoh klasik dari cara orang Bali menampilkan mitologi yang mengakibatkan mitos dan sejarah bergabung ke dalam realitas. Barong adalah karakter mirip singa, raja dari para roh, dan pemimpin dari para arwah yang baik dalam tarian tersebut. Gerakan-gerakan tari Bali sangat terkait dengan musik dan ritme yang dihasilkan oleh gamelan. Itu adalah ansambel musik khas Bali yang luar biasa dengan puisi-puisi simfoni yang memuat pesan-pesan moral yang diambil dari ajaran agama. Instrumen utama mencakup metalofon, gambang, gendang, gong, suling bambu, dan juga suara. Ada banyak tingkatan ekspresi dari wajah, mata, tangan, dan jari, lengan, pinggul, dan kaki dari para penari yang disinkronkan untuk merefleksikan lapisan-lapisan suara perkusi. Tarian tradisional Bali diperagakan oleh para penari berkostum tradisional dengan detail yang elok yang merupakan pakaian-pakaian berwarna terang yang dilukis dengan motif emas dari flora dan fauna dengan aksesori dedaunan emas dan perhiasan emas. Seperti yang disebutkan, penari rejang mengenakan kostum panjang penuh warna yang dilapisi daun emas yang melingkar ketat di sekeliling tubuh dan sebagian menutupi dada. Topeng barong dan rangda dianggap sebagai objek-objek sakral. Sebelum topeng-topeng itu dibawa keluar, seorang pendeta harus hadir untuk memberi berkah dengan memercikkannya dengan air suci yang diambil dari Gunung Agung, lalu persembahan harus diberikan. Kebanyakan gerakan-gerakan tarian dipelajari melalui latihan yang berulang-ulang. Gerakan pergelangan tangan dan jari sangatlah penting dan memiliki peran ornamental khas yang menekankan tata urutan dan kerumitan tarian yang halus.
Terilhami oleh alam, gerakan-gerakan tarian yang indah dengan gerakan tangan dan kaki yang harmonis dan penekanan secara berlebihan terhadap ekspresi wajah dan mata, di mana semuanya berevolusi dari zaman kuno. Agem kanan adalah pose dasar yang menuntut para penari untuk setengah jongkok sambil mempertahankan pinggang dan pinggul bengkok ke samping, melihat ke sekeliling dengan mata terbelalak. Bersamaan dengan itu, jari-jari bergetar kiri kanan. Faktanya, banyak sekolah seni dan budaya memiliki jurusan khusus untuk tari Bali, dan anak-anak mulai berlatih sejak masih di taman kanak-kanak. Terpengaruh secara mendalam oleh Hinduisme, penduduk Bali telah menemukan sebuah cara yang cerdik untuk melestarikan kebijaksanaan kuno lewat tarian dengan tujuan mengingat Tuhan atau hanyalah untuk mengagumi alam. Tarian yang dramatis diiringi melodi yang energetik serta kostum yang indah pastilah akan mengesankan penonton dan membuat para penari serta penonton merasa terpenuhi dan terpuaskan secara spiritual. Apresiasi kami kepada para penari Bali karena melestarikan bentuk seni Anda yang indah selama berabad-abad. Semoga Anda mengalami perasaan luar biasa akan kehadiran Taksu dalam semua tarian Anda bagi Sang Ilahi. Sangat menyenangkan ditemani oleh Anda pada acara hari ini. Selanjutnya adalah kecantikan sejati luar dalam, kosmetik vegan, di veganisme, gaya hidup mulia, di sini di Supreme Master Television. Semoga setiap hari Anda makan, berdoa, mengasihi, dan menikmati tamasya ke tempat-tempat baru dan menari. It was a pleasure having your company for today's show. Up next is True Beauty Inside Out, Vegan Cosmetics on Veganism, the noble way of living, right here on Supreme Master Television. May you eat, pray, and love every day, and enjoy traveling to new and exciting places. Untuk informasi lebih terperinci, silakan kunjungi www.suprememastertv.com/ee.